semuanya, kembali lagi di Let's Talk. Jadi hari ini kita bakal mewawancarai mahasiswa-mahasiswi FIP UMJ mengenai program Kemendikbud, yaitu kampus mengajar. Nah, kira-kira kampus mengajar itu apa ya? Yuk kita cari tahu. Halo Kak, Halo. boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nggak nih? Nama kakak siapa, dari prodi apa? Nama aku Andini Indah Lestari dari program studi PGSD. Aku semester 4. Jadi kakak sebelumnya udah pernah ikut kampus mengajar gak ya? Sudah, kebetulan aku baru banget selesai mengikuti program kampus mengajar angkatan 7. Nah, jadi di sini aku ingin tanya-tanya nih tentang kampus mengajar. Boleh? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Zera Farida dari Prodi PGSD semester 6. Oh iya Kak, kakak pernah ikut kampus mengajar gak ya? Kebetulan aku pernah mengikuti program kampus mengajar. Kampus mengajar angkatan berapa nih Kak? Angkatan 6 di tahun lalu pas aku semester 4. Gitu. Jadi aku di sini mau nanya-nanya sedikit nih Kak tentang program kampus mengajar ini. Bisa sharing-sharing sedikit ya Kak? Boleh. Nah, kalau boleh tahu pendapat kakak tentang kampus mengajar ini apa ya? Kalau pendapat aku tentang program ini tuh sangat bagus ya, keren, sangat inspiratif juga. Juga memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa, memberikan kesempatan mengajar secara langsung bersama mitra guru di sekolah. Pendapat aku tentang program kampus mengajar ya, yang pasti karena ini program dari Kemendikbud, ini tuh program sangat bagus buat kita mahasiswa untuk mencari pengalaman, untuk mengasah skill dan lain sebagainya. Lalu alasan kakak ikut kampus mengajar ini apa ya? Alasan aku mengikuti kampus mengajar ini menambah pengalaman, jaringan, juga relasi, juga mempersiapkan diri aku karena sangat berkolerasi dengan job position yang akan aku apply ketika aku selesai kuliah. Alasan aku yang pertama, karena ini kampus mengajar bukan angkatan pertama, yang pastinya kan kating-kating udah ikut duluan nih. Nah, aku tuh penasaran nih apa sih kampus mengajar gitu. Akhirnya aku cari-cari dan ternyata oh ini loh kampus mengajar, dan akhirnya aku mutusin buat daftar kayak gitu. Kira-kira apa aja nih Kak yang dibutuhin saat kakak mengikuti kampus mengajar? Boleh dikasih tahu nih ke teman-teman yang ada. Yang pertama kita harus membuat akun MBKM-nya terlebih dahulu ya. Setelah itu kita mengumpulkan berkas-berkas seperti CV, transkrip nilai, surat-surat identitas, juga sertifikat-sertifikat pengalaman organisasi. Itu opsional sih. Selanjutnya tinggal mengikuti rangkaian-rangkaian kayak tes-tes pretest, post-tes, juga tes substansi, literasi, numerasinya aja sih. Nah, itu tes-tes itu susah nggak sih Kak? Enggak juga, enggak susah sih, cuman lebih kendala di servernya aja yang agak ada kendala Jaringan sedikit gitu ya. Yang pertama, yang pasti niat sih, karena kan daftarnya itu stepnya panjang ya, terus berkas-berkas yang disiapkan juga panjang, kayak CV, transkrip nilai dan sebagainya. Terus setelah seleksi administrasi itu ada seleksi tertulis juga, kayak kita ngerjain soal. Jadi itu stepnya panjang. Jadi kalau misalkan nggak ada niat itu pasti bakal gugur di tengah jalan aja gitu. Kalau menurut aku. Iya. Nah, kakak kan juga di sini sambil kuliah ya Kak. Nah, itu proses perkuliahannya bagaimana tuh Kak? Nah, kebetulan di program kampus mengajar ini dia memberikan rekognisi SKS sebanyak 20 SKS. Jadi kita yang mengikuti program kampus mengajar ini tuh bisa bisa mengonversi beban mata kuliah dengan mengikuti pengalaman di program kampus mengajar ini. Oh, jadi nggak datang ke kampus tuh Kak? Iya, nggak datang ke kampus sebanyak 20 SKS kecuali kalau ada mata kuliah wajib aja sih. Apa aja tuh Kak? Boleh dikasih tahu? Kalau di semester aku mata kuliah wajibnya itu ada Al-Islam Kemuhammadiyahan sama perspektif global. Oke. Nah, kampus mengajar ini tuh menyediakan konversi 20 SKS. Jadi kita nih nggak perlu kuliah selama mengikuti kampus mengajar, kecuali kalau misalnya aku mengambil 24 SKS. Nah, aku hanya mengikuti yang 4 SKS-nya aja, yang 20 itu dianggap sudah mengikuti karena kita mengikuti program kampus mengajar itu sendiri kayak gitu. Kakak bisa sharing-sharing gak nih ke teman-teman tentang pengalaman kakak mengikuti kampus mengajar ini? Pengalaman aku mengikuti kampus mengajar ini sangat menyenangkan, juga seru ya. Juga seperti membuat media pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, terus juga menjadi mitra guru di sekolah dan belajar juga menjadi pendidik yang hebat. Harus kreatif ya Kak berarti? Iya, harus kreatif, seru sih. Jadi ikut kampus mengajar. Nah, pengalamannya pasti seru, terus menggembirakan, banyak teman-teman baru karena kita tuh ketemu bukan sesama teman-teman UMJ atau FIP aja, tapi dari kampus lain gitu. Terus juga kita jadi tahu nih ngajar tuh kayak gimana, karena kan mungkin kalau di kampus itu lebih banyak teori gitu kan, apalagi ketika aku pas lagi di semester 4 itu lagi lebih banyak teorinya. Nah, ketika kampus mengajar itu karena kita menjadi mitra guru, kita tahu nih proses belajar yang benar tuh kayak gimana, proses mengajar menjadi guru itu seperti apa. Terus ditambah
karena program kampus mengajar ini tuh kita disuruh buat proker gitu, kurang lebih sebanyak 10 proker. Jadi kita tuh belajar memanajemen terkait kegiatan-kegiatan apa yang kita buat kurang lebih selama 16 minggu. Nah, mungkin itu aja Kak pertanyaan dari aku. Makasih ya Kak udah sharing-sharing ke teman-teman tentang kampus mengajar ini. Sebelumnya aku ada sesuatu nih buat Kakak. Makasih. Iya, boleh liatin ke situ? Nah, mungkin ini aja Kak pertanyaan dari aku. Sebelumnya aku punya hadiah buat Kakak. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa daftar kampus mengajar ya. Nah, itu dia pendapat dan pengalaman dari kakak-kakak yang sudah mengikuti kampus mengajar. Ternyata seru loh. Kalian ada yang minat gak ya? Sampai di sini dulu ya Lestak kita kali ini. Dan sampai berjumpa di Lestak berikutnya. Bye-bye.